Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Ziaulhaq, NRP 1031111038. Kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah, yaitu teknik perawatan dan perbaikan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang maintenance. Ya, maintenance sendiri adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadinya kerusakan pada mesin di industri. Maintenance sendiri terbagi dari 3 jenis, yaitu breakdown maintenance atau perawatan saat terjadi kerusakan, preventive maintenance atau perawatan pencegahan, dan corrective maintenance yaitu perawatan dengan secara berkala. Yang pertama itu breakdown maintenance, yaitu perawatan yang terjadi saat kerusakan. Breakdown maintenance adalah perawatan yang dilakukan ketika sudah terjadi kerusakan pada mesin atau peralatan kerja sehingga mesin tersebut tidak dapat beroperasi secara normal atau terhentinya operasional secara total dalam kondisi mendadak. Terus yang kedua yaitu preventive maintenance atau pencegahan. Preventive maintenance atau kadang disebut juga preventive maintenance merupakan jenis yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan pada mesin selama mesin beroperasi. Ada 2 jenis dari preventive maintenance, yaitu periodic maintenance atau perawatan secara berkala, dan predictive maintenance yaitu perawatan prediktif. Untuk predictive maintenance sendiri yaitu perawatan berkala yang terjadi atau dilakukan dengan jadwal yang telah disusun dalam melakukan pembersihan mesin, inspeksi mesin, meminyaki mesin, dan juga pergantian suku cadang. Untuk predictive maintenance yaitu perawatan yang dilakukan untuk mengantisipasi yang kegagalan sebelum terjadi kerusakan total. Yang ketiga yaitu corrective maintenance. Corrective maintenance yaitu perawatan yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi penyebab kerusakan dan kemudian memperbaikinya sehingga mesin atau peralatan dapat melakukan produksi kembali secara normal. Menjelaskan tentang pengertian dari maintenance, saya akan menjelaskan tentang beberapa maintenance yang dilakukan seperti pada berikut ini, yaitu pertama pada trafo atau lebih sering disebut juga dengan transformator. Pada umumnya digunakan untuk sistem tenaga listrik maupun pada rangkaian elektronik, yaitu sebagai cat budaya. Untuk pemeriksaan pada trafo yaitu sebelum pemakaian, yaitu pemeriksaan kekencangan baut dari tiap bagian, terus kedua permukaan luar atau dari bushing apakah retak dan bersih, terus yang ketiga perlengkapan atau aksesoris apakah dalam kondisi baik seperti termometer, oil level indicator, dan pressure relief. Terus yang ketiga yaitu tangki apakah bocor dan penunjuk oil level indikator apakah normal. Terus yaitu ada tegangan dari sistem dengan tegangan nominal trafo apakah sama atau tidak. Terus pressure gauge apakah normal, pastikan tidak ada kebocoran. Terus yaitu pemeriksaan setelah pemakaian. Pemeriksaan setelah pemakaian yaitu apakah tercium bau lain yang mungkin keluar dari trafo atau kabel. Yang kedua suhu dan minyak apakah normal. Terus yang keempat petunjuk dari voltmeter dan ampermeter pada panel apakah normal. Untuk pemeriksaan dan pemilihan secara rutin yaitu suhu trafo dan daya tahan atau umur trafo mempunyai pengaruh langsung yang sangat besar, yaitu pada trafo jenis oil immersed transformer yaitu saat suhu ambien 40 derajat Celcius maka kenaikan suhu 50 derajat Celcius, dan suhu minyak trafo tertinggi adalah 90 derajat Celcius. Terus yang kedua yaitu pada jumlah minyak. Yang ketiga, trafo yang dilengkapi oil level indicator jenis 1 cairan yaitu atau jarum penunjuk menunjukkan tinggi dan tingkat kebisingan. Terusnya yaitu karena adanya induksi inti besi trafo dalam rangkaian panjang yang mengeluarkan bunyi, namun jika terdengar bunyi yang tidak normal secara tiba-tiba maka trafo harus segera diperiksa, yaitu sebagai hal berikut, yaitu perubahan amplitudo tegangan, kerenggangan yang terjadi pada inti besi sehingga terjadi bunyi yang lebih keras. Yang selanjutnya itu sambungan kabel yang tidak baik,
sehingga terjadi bunyi yang tidak normal, terus yaitu kebocoran minyak. Untuk breakdown maintenance-nya sendiri yaitu yang pertama yaitu mencatat data transformator, yang kedua yaitu membongkar clamp, yang ketiga yaitu mengukur koker, keempat mengukur diameter kawat email, yang kelima membuat koker baru, keenam menghitung jumlah lilitan pada tiap sisi, yang ketujuh menggulung atau melilit kawat email pada koker, yang kedelapan yaitu memasang can, yang kesembilan menolder ujung-ujung kawat pada terminal, terus 10 yaitu menguji transformator, 11 yaitu mencelup transformator pada sirleg, 12 yaitu mengeringkan transformator. Setelah 12 langkah tersebut maka transformator siap digunakan. Untuk pengujiannya sendiri yaitu cek baterai apakah dalam kondisi baik, terus lakukan mechanical zero check pada kondisi measure off, yaitu jarak penunjuk harus tepat berrepeat dengan garis skala. Bila tidak tepat, atur pointer 0-10 pada alat ukur. Lakukan electrical zero check seperti pasang kabel tes. Kedua, letakkan saklar pemilih di posisi 500. Yang ketiga yaitu letakkan saklar pemilih skala pada posisi skala 1 dan on-kan merger. Jarum akan bergerak dan harus menunjuk tepat ke angka 0. Bila tidak tepat, atur pointer. Bila dengan pengaturan pointer tidak berhasil, yaitu penunjukan tidak mencapai 0, atau periksa ganti baterai. Selanjutnya yaitu off-kan merger dan ulangi poin pengecekan electrical zero. Lalu pasang kabel tes ke peralatan yang diukur. Lalu pilih tegangan ukur melalui saklar tegangan kerja alat yang diukur, lalu on-kan measure, baca tampilan dari skalanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang PLC. PLC atau pemrograman PLC adalah memasukkan instruksi-instruksi dasar PLC yang telah membentuk logika pengendalian suatu sistem kendali yang diinginkan. Bahasa pemrograman biasanya telah disesuaikan dengan ketentuan dari pembuat PLC itu sendiri. Pemeliharaan PLC itu terdiri dari pemeliharaan harian, dan pemeliharaan berkala. Untuk pemeliharaan harian yaitu pertama penyiapan peralatan pemeliharaan, terus penyiapan bahan pemeliharaan yang dipakai secara rutin, lalu pemasangan peralatan yang memberi peluang untuk pelaksanaan pemeliharaan. Keempat yaitu persiapan administrasi pemeliharaan termasuk dokumen yang perlu disiapkan untuk pengecekan data harian, mingguan, ataupun bulanan. Terus kebutuhan listrik yang mencukupi untuk semua kontrol beban, dan pemasangan komponen harus diinginkan untuk pemeriksaan dan pergantian seperti card I/O yang bisa diganti dengan mudah. Dan berikut untuk contoh bentuk kartu perawatan mingguannya. Lalu untuk contoh juga untuk perawatan bulanannya. Lalu setelah itu ada pemeliharaan harian. Pemeliharaan harian yaitu memeriksa kondisi alat setiap yang akan dioperasikan. Kedua, menjaga kebersihan dan ketertiban. Ketiga, mencegah terjadinya beban lebih. Keempat, mengamati atau memperhatikan alat dan komponen. Untuk pemeliharaan berkala yaitu pemeriksaan kondisi atau pengecekan PLC baik posisi, kondisi maupun infrastruktur. Kedua yaitu penyetelan baut konektor yang kendor dan kabel-kabel dan sebagainya. Untuk perbaikan PLC sendiri yaitu dalam mengatasi I/O, pastikan mana input terminal, mana output terminal. Biasanya untuk type kecil kita bisa melihat informasi tertulis PLC, tetapi untuk PLC type besar seperti C200H/HX/HG pada Omron, untuk input ditulis ID, IA, IM, dan output ditulis OD, OC, OA. Untuk kemampuan arus output pada PLC, karena untuk beban yang lebih besar seperti menghidupkan motor misalnya, tidak dapat langsung output PLC disuplaikan, tetapi perlu menggunakan relay sebagai pembantu. Untuk jenis sensor yang digunakan PNP atau NPN harus digunakan sesuai dengan input PLC. Terus tegangan I/O yang digunakan pada PLC biasa tegangan VAC atau VDC, tergantung pilihan kita dan kecocokannya dengan CPU. Terus yaitu selanjutnya pastikan baut terminal I/O dalam kondisi kuat atau tidak longgar.
Terus pastikan kabel komunikasi antara PLC dan PC dalam kondisi terhubung dengan menghubungkan secara software, yaitu lihat indikasi pada CPU. Lalu pastikan alamat I/O pada PLC sesuai dengan alamat program yang kita buat, dan apabila kondisi tersebut tidak terpenuhi maka akan terjadi trouble. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perawatan dan perbaikan pada alat ukur listrik. Alat ukur listrik yang saya pakai contohnya yaitu avometer, meger, dan penguji tanah. Untuk avometer adalah alat ukur yang untuk mengukur ampere, volt, dan ohm. Biasanya avometer sering disebut dengan multimeter, namun ada perbedaan antara keduanya, yaitu multimeter alat ukur yang dapat mengukur beberapa besaran seperti volt, ohm, bahkan frekuensi dan lain-lain, sedangkan avometer hanya ampere, volt, dan ohm. Meger adalah salah satu alat ukur yang mengukur tahanan dari suatu instalasi listrik. Hal yang menentukan untuk perlindungan dan isolasi adalah hubungan fasa dan netral, dan hubungan fasa dan PE. Untuk menguji tanah, air tester adalah alat ukur untuk mengukur tahanan pentanahan. Tahanan pentanahan harus diubah dari instalasi di bawah 5 ohm. Untuk perawat alat ukur listrik sendiri, yaitu pergunakan alat ukur sesuai dengan prosedur penggunaan alat ukur tersebut. Lalu periksa polaritas yang besar, seperti kita harus menggunakan dengan polaritas yang besar dulu sebelum ke kecil, yaitu gunakan selalu batas ukur tertinggi lalu turunkan untuk mendapatkan nilai yang baik. Lalu matikan dalam kondisi off setelah digunakan dan tempatkan pada kondisi yang tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang generator. Generator adalah peralatan yang penting untuk melakukan backup listrik ketika PLN melakukan pemadaman listrik. PLN sering melakukan perawatan maupun perbaikan pada jaringan listrik sehingga dilakukan pemadaman listrik secara bergilir. Apalagi memasuki musim penghujan, seringkali listrik PLN mengalami gangguan dan pemadaman listrik sehingga kebutuhan pada generator sangat diperlukan. Untuk perawatan pada generator yaitu ada preventive maintenance, breakdown maintenance, dan pemeliharaan generator secara berkala. Yaitu pertama, preventive maintenance. Preventive maintenance pada generator yaitu pemeriksaan temperatur, bulitan stator, bearing, air pendingin, dan sebagainya. Yang kedua yaitu pemeriksaan kebocoran pendingin minyak atau khususnya generator dengan pendingin hidrogen. Yang ketiga yaitu pemeriksaan vibrasi sekali dalam sebulan. Terus pemeriksaan tekanan hidrogen, seal, oil pump. Yang terakhir yaitu pemeriksaan fuse rotating rectifier yaitu brushless excitation atau pemakaian sikat arang. Untuk breakdown maintenance yaitu terdiri dari pemeliharaan generator pada stator, pemeliharaan generator pada rotor, dan pemeliharaan generator pada sistem eksitasi. Untuk pemeliharaan generator pada rotor sendiri yaitu ada seperti pemeriksaan kebersihan dan perubahan bentuk kumparan serta kerusakan yang terjadi pada pergesekan dari blok isolasinya, yaitu dengan periksa kekendoran beban penyeimbang, cek ujung komponen di bawah cincin penahan, lalu periksa kelonggaran rakitan penghantar radial, lalu periksa komponen-komponen rotor seperti cincin penahan, pasok blower, dan jurnal poros. Terus selanjutnya itu teliti kelonggaran dari tiap-tiap plat atas. Terus ada kerusakan dan keausan dari jurnal rotor dan kopling. Lalu perapat penekan dan cincin perapat harus diperiksa celahnya. Apabila kerusakan dalam perubahan bentuk, cincin terperapat harus diperiksa kelancaran geraknya. Tiak labirin harus diperiksa kerusakannya dan keadaan celahnya. Lalu periksa keausan bahan bantalan. Lalu ukur tahanan isolasi kumparan. Untuk pemeliharaan generator pada stator yaitu bulitan stator diperiksa tentang kemungkinan terjadinya kontaminasi, kerusakan retak,
kerusakan, retak, pemanasan lebih, dan keausan. Yang ketiga yaitu penyangga ujung kumparan harus diperiksa, khususnya kelonggaran dari baut pengikatnya. Terus yang ketiga yaitu penjarak isolasi, diperiksa kemungkinan merapatnya jarak isolasi, kelonggaran, dan keausan dari kain polister, segmen penyangga kumparan, tali pengikat, dan penahan ujung kumparan. Lalu ada cincin pasang, diperiksa kerusakan atau perubahan bentuknya. Cek pendeteksi temperatur inti stator RTD, bila perlu dites, lalu periksa klem, kawat, pentanan, dan bagian-bagiannya. Untuk pemeliharaan pada generator pada sistem eksitasi, yaitu ada 3, yaitu sistem eksitasi statik, eksitasi dengan generator DC, dan eksitasi tanpa sikat. Untuk sistem eksitasi statik yaitu periksa sikat arang dan tekanannya, lalu periksa baut-baut terminal dari sikat arang. Ketiga, periksa kekotoran pada dudukan sikat arang, lalu periksa slip ring apakah ada permukaan yang cacat dan cek kebersihan permukaannya. Lalu eksitasi pada generator DC yaitu periksa keadaan komutator apakah ada yang cacat atau permukaan tidak rata, lalu periksa keadaan sikat arang dan tekanannya, cek baut-baut pengikat. Dan eksitasi tanpa sikat yaitu periksa dioda penyearah putar dari kotoran atau bekas terjadi pemanasan lebih dan kerusakan. Periksa jack-ring diganti bila ada yang putus. Cek baut-baut terminal, lakukan pengukuran pada tahanan isolasi. Untuk pengetesannya yaitu ada testing dan commissioning. Genset adalah rangkaian tes yang digunakan untuk memastikan generator memiliki performa yang terjaga dan menghasilkan energi listrik secara optimal yang dibutuhkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada maintenance pada motor listrik. Motor listrik sendiri sangat digunakan dalam berbagai kegiatan industri karena penggunaannya untuk menunjang berbagai proses seperti pemutar pompa, blower, ataupun kompresor. Motor listrik juga sangat mudah dipakai karena memang mudah digunakan dan dikombinasikan dengan berbagai macam peralatan. Untuk maintenance-nya sendiri yaitu terdapat preventive maintenance dan breakdown maintenance. Untuk preventive maintenance sendiri terdiri dari current check, insulation resistance check, dan temperatur check. Untuk current check sendiri, ketika motor dalam keadaan berjalan, kita dapat memonitor keadaan motor dengan melakukan pengecekan atas arus listrik yang bekerja pada motor listrik. Yang kedua yaitu insulation resistance check. Jika motor dalam keadaan mati atau standby, kita dapat melakukan pengecekan beberapa tahanan isolasi yang ada pada motor sekarang dengan menggunakan insulation tester atau lebih dikenal dengan Megger. Temperatur check. Pada nameplate motor selalu tertera insulation class yang menerangkan tentang ketahanan isolasi motor terhadap suhu kerja. Pengecekan ini bisa dilakukan dengan visual check atau lebih akurat jika kita menggunakan temperatur gun. Yang kedua yaitu breakdown maintenance. Breakdown maintenance sendiri terdiri dari rewinding motor induksi, pergantian bearing, dan balancing motor. Untuk rewinding motor induksi yaitu merupakan kerusakan yang paling parah yang terjadi pada motor listrik atau motor induksi. Perbaikan yang dapat kita lakukan untuk memperbaiki kerusakan pada lilitan adalah melilit ulang atau rewinding. Terus pergantian bearing. Pergantian bearing yaitu dilakukan karena bearing mempunyai lifetime sehingga sebaik apapun pelumasan kita yang berikan, pergantian bearing tetap dilakukan. Seperti lifetime bearing sesuai dengan ukuran dan speed motor. Induksi misal 10.000 running horse untuk speed 3.000 rpm. Balancing motor, balancing rotor. Balancing rotor juga diperlukan ketika kita melakukan pergantian pada bearing karena bearing yang aus bisa
Jadi telah menyebabkan vibrasi dan membuat konstruksi rotor tidak balance lagi. Sekian, itu adalah penjelasan dari maintenance dan beberapa maintenance dari kegiatan atau yang ada di elektronika. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.